Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ruang Senyum. Kali ini kita akan belajar informatika membahas mengenai kolaborasi masyarakat digital. Bersama saya, Preti Fathani. Langsung aja kita ke materinya. Let's go! Pada era digital seperti sekarang ini, segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat lepas dengan teknologi yang ada. Seperti contoh ketika masyarakat ingin membuat formulir yang akan disebar secara online, yang dapat menggunakan fasilitas dari akun Google yang kita miliki, contohnya Google Docs, Google Form, dan lain sebagainya. Contoh lainnya juga ketika masyarakat ingin membuat proposal atau ingin membuat dokumen dalam pekerjaannya atau kebutuhan lainnya bisa menggunakan Microsoft Word, Keyword, Excel, dan lain sebagainya. Kolaborasi masyarakat dengan digital, contohnya, nih contoh yang kalau kita menggunakan internet yaitu Google Suite yang biasa kita gunakan. Tentunya kita sudah tahu ya bahwa Google Suite atau Google Docs sudah diintegrasikan dengan Google Drive. Membuat semua aktivitas penyimpanan dan pengeditan file bisa dilakukan dalam satu layanan yang disediakan oleh Google. Google Drive memiliki banyak sekali fitur dan layanan mulai dari pembuatan dokumen dalam berbagai format seperti Word dan Excel, menyediakan penyimpanan cloud sebesar 15 GB. Sampai fitur untuk membuat form secara online. Nah, ini salah satu contoh kolaborasi masyarakat dengan digital, yaitu Google Suite atau Google Form dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nih, contoh Google Form-nya seperti ini, yang biasa kalian kalau ulangan atau kuis, ujian, biasanya menggunakan Google Form. Lanjut. Nah, contoh lainnya juga kolaborasi masyarakat dengan digital. Contohnya pembuatan proposal atau pembuatan presentasi atau pembuatan naskah. Masyarakat dalam dunia pekerjaan atau lainnya dalam pengajuan proyek atau pengajuan acara pasti membuat proposal terlebih dahulu. Disinilah dalam kolaborasi masyarakat dengan digital, contoh lainnya yaitu pengetikan proposal. Naskah diketik menggunakan komputer dengan aplikasi pengolah kata atau menggunakan tools yang tersedia atau tools dari internet. Contohnya Microsoft Word, Keyword, Canva, atau menghitung angka itu menggunakan Excel atau untuk presentasi itu menggunakan PowerPoint. Nah, ini contoh proposalnya. Nanti kalian akan merasakan kalau sudah kuliah atau bekerja pasti berhubungan dengan proposal. Nah, gimana sih cara pengetikan proposal? Nah, pengetikan itu kolaborasi masyarakat dengan digital. Pasti ada pengaturannya atau di komputer tersebut. Yang pertama itu ada kertas dan ukurannya, ada A4, legal, dan lain sebagainya. Sampulnya, covernya, gitu. Jarak baris pengetikannya, batas margin kertasnya, pengetikan alinea baru, penggunaan huruf untuk naskah, penomoran halaman, dan lain sebagainya. Itu nanti pasti kalian merasakannya. Kalian juga kalau punya laptop di rumah kalian bisa mengaplikasikannya atau kalian praktek di rumah. Lalu kolaborasi masyarakat dalam dunia digital pun itu perlu juga adanya etika ya dalam bersosial media ataupun dalam dunia digital tersebut, yaitu kalian harus bisa menyaring informasi palsu atau yang namanya hoax. Kalian pasti sering dengar. Jadi media sosial semestinya itu dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten yang positif. Sayangnya beberapa pihak memanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif. Setiap masyarakat
perlu untuk memahami literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui perangkat komputer atau handphone. Lalu ada beberapa cara bagaimana dapat mengenali hoaks? Ada, ya. Yang pertama itu diawali dengan kata-kata sugestif dan heboh, mencatut nama atau lembaga terkenal, terdengar mustahil terjadi. Yang keempat, tidak muncul di media massa. Yang kelima, cek alamat linknya atau website, apakah kredibel atau tidak. Lalu periksa halaman website yang menampilkan berita tersebut. Bisa jadi juga periksa juga apakah ada kalimat yang menyuruh membaca untuk membagikan pesan tersebut. Lalu cross check dari Google tema berita spesifik yang ingin dicek. Terakhir, cek kebenaran gambarnya di Google Image via PC atau komputer. Nah, lalu gimana lagi sih agar dapat terhindar dari hoax? Nah, sebelum itu kalian juga harus memahami, harus ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan pada diri kalian sebelum menyebarkan informasi tersebut. Yaitu, apakah berita itu benar? Kalian udah cari informasinya. Jika jawaban iya, ya silakan. Jika jawabannya tidak, maka jangan disebarkan. Lalu, apakah berita itu bermanfaat? Tanya pada diri kalian. Jika jawabannya tidak, ya jangan disebarkan. Tapi jika jawabannya, ya silakan disebarkan. Yang ketiga, apakah berita itu mendesak untuk disebarkan? Nah, jika jawabannya tidak, maka jangan disebarkan. Tapi jika jawabannya, ya silakan berita tersebut disebarkan. Nah, jika kita menemukan berita hoax di sosial media atau alat komunikasi, maka kita jangan diam, tapi kita dapat laporkan ke salah satu saluran atau website sebagai berikut nih. aduankonten.id, stophoax.id, cekfakta.com, atau turnbackhoax.id. Oke, sampai di sini tentang kolaborasi masyarakat dengan dunia digital. Semoga kalian paham dalam mengaplikasikannya dunia digital ke kehidupan kalian sehari-hari gitu. Dan kalian coba untuk membuat proposal, kalian mencoba untuk membuat Google Form, dan lain sebagainya, agar kalian nanti bisa siap untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.